Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa kumpul lagi, dan kali ini kita akan membedah sesuatu yang sangat penting, yang bisa jadi panduan garu dalam perjalanan profesional kita semua. Coba deh kita renungkan sejenak. Pernah nggak sih kita bertanya pada diri sendiri, apa ya yang sebenarnya membedakan guru yang biasa-biasa aja dengan guru yang benar-benar luar biasa? Kompetensi apa sih yang harus kita punya supaya bisa betul-betul meninggalkan jejak di hati dan pikiran murid? Nah, kerennya, pertanyaan-pertanyaan itu sekarang bukan lagi cuma jadi bahan angan-angan. Karena untuk pertama kalinya, sekarang kita punya sebuah peta jalan yang sangat jelas dan terstruktur untuk menjawabnya. Yap, inilah dia peta jalannya. Kita akan menyelami lebih dalam soal model kompetensi guru tahun 2023. Tapi jangan bayangkan ini sebagai aturan yang kaku ya. Anggap saja ini semacam cetak biru baru, sebuah blueprint untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang selama ini kita impikan bersama. Dan model kompetensi ini bukan sekedar ada loh. Ini adalah salah satu alat utama untuk mewujudkan visi besar Merdeka Belajar. Tujuannya cuma satu, menciptakan pembelajaran yang benar-benar fokusnya pada murid. Jadi semua yang akan kita bahas ini ujung-ujungnya ya ke sana. Oke, lalu gimana caranya cetak biru ini membantu kita? Nah, semuanya itu dibangun di atas 4 pilar fundamental. Ibarat sebuah bangunan, ini adalah fondasinya yang harus dimiliki setiap pendidik profesional. Yuk, kita lihat satu persatu. Pembagiannya ini jelas banget. Pertama, pedagogik. Ini soal seni kita dalam mengajar. Kedua, kepribadian. Ini tentang bagaimana kita bisa jadi teladan yang menginspirasi. Ketiga, sosial, yaitu kemampuan kita membangun komunitas belajar, baik dengan orang tua, sesama guru maupun murid. Dan yang terakhir, profesional. Tentu saja, ini soal penguasaan materi kita. Keempatnya ini satu paket, saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Tapi punya keempat pilar ini baru langkah awalnya saja. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita bertumbuh di dalamnya? Disinilah model ini jadi makin menarik, karena di dalamnya juga dipetakan perjalanan kita lewat 5 tingkatan penguasaan. Dan ingat ya, ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk jadi kompas, penunjuk arah pertumbuhan kita. Coba deh perhatikan alurnya. Perjalanan ini dimulai dari tingkat paham, di mana kita sekedar tahu konsepnya. Lalu naik ke dasar, di mana kita mulai menerapkannya. Di tingkat menengah, kita sudah bisa mengevaluasi. Nah, titik baliknya yang paling penting itu ada di tingkat mumpuni dan ahli. Fokusnya bergeser, dari yang tadinya cuma mengembangkan diri sendiri, menjadi mengembangkan komunitas, yaitu dengan berkolaborasi dan membimbing rekan guru yang lain. Ini benar-benar perjalanan seumur hidup. Tapi gimana ya kelihatannya dalam praktik sehari-hari? Supaya lebih kebayang, yuk kita lihat gimana satu keterampilan penting bisa berkembang melewati tingkatan-tingkatan ini. Kita ambil contoh yang sepertinya kita semua pernah alami, mengelola perilaku murid yang, ya, cukup menantang. Misalnya di level 1, paham, kita tahu teorinya, kita mengerti teknik-teknik dasarnya. Tapi coba kita lompat ke level 3, menengah. Di sini, kita nggak lagi sekedar menerapkan, tapi kita sudah mampu mengevaluasi. Kita nggak cuma tahu teknik time out, tapi kita bisa menganalisis, kenapa ya teknik ini nggak berhasil untuk siswa A? Mungkin aku perlu merancang pendekatan lain yang lebih restoratif. Nah, pergeserannya jelas banget kan, dari sekedar tahu menjadi mampu menganalisis. Dan inilah puncaknya. Dari level 3 ke level 5, ahli. Di sini, keahlian kita itu dampaknya bukan lagi hanya untuk diri kita sendiri. Kita sudah sampai pada tahap di mana kita bisa membimbing rekan guru lain untuk mengatasi tantangan yang sama. Dampak kita meluas, dari yang tadinya cuma satu kelas, sekarang ke seluruh sekolah. Ini ilustrasi yang luar biasa tentang pertumbuhan sejati seorang pendidik. Jadi, apa poin utamanya? Kenapa kita semua perlu peduli dengan model kompetensi ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena dampaknya sangat praktis dan juga sangat luas. Bagi kita para guru, model ini ibarat cermin yang jujur untuk refleksi diri, sekaligus peta yang jelas untuk pengembangan diri. Kita jadi tahu di mana posisi kita dan kemana tujuan kita selanjutnya. Bagi kepala sekolah, ini jadi acuan untuk pembinaan. Dan bagi para pembuat kebijakan, ini adalah kerangka untuk merancang sistem dukungan yang lebih baik lagi. Satu alat, tapi manfaatnya untuk semua. Tapi pada akhirnya, semua ini kembali ke satu tujuan utama, menciptakan pengalaman belajar yang memberdayakan, yang bermakna, dan yang benar-benar berpusat pada setiap murid kita di dalam kelas. Karena pada akhirnya, merekalah pusat dari semua upaya kita ini kan? Seperti yang tertulis juga di kata pengantar dokumennya, harapannya adalah agar kita semua bisa terus termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dan menjadi pendidik yang paripurna, sekaligus menjadi pembelajar sepanjang hayat, sebuah cita-cita yang sangat mulia.
Nah, setelah kita melihat peta jalan ini, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Coba renungkan, dengan jujur, di tingkat mana ya perjalanan profesional Anda dimulai saat ini? Dan kira-kira langkah apa yang akan Anda ambil selanjutnya?